warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, di masa pandemi seperti ini, pembelajaran tidak dilaksanakan secara offline atau anak-anak datang ke sekolah. Nah, pembelajaran di masa pandemi seperti ini dilaksanakan seperti online, yakni menggunakan Google Meet ataupun WA begitu. Nah, pada hari ini kita akan memasuki materi tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Adapun materi pada kali ini bisa dilihat semua oleh anak-anak, kebaca tidak? Nah, materi kali ini yakni tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum memasuki materi, di sini harus ada yang berani untuk memimpin doa sebelum belajar. Saya, Pak. Oke, saudara Holis, dipersilahkan. Duduk, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Oke, nah, ada yang ingat? Sebelum Bapak menjelaskan materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, materi minggu lalu ngebahas tentang apa? Saya, Pak. Oke, saudara Holis lagi. Materi minggu lalu di sekolah saya membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, nah, karena di sekolah menggunakan online, di sini Bapak akan melanjutkan materi setelah materi norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, materi pada kali ini yakni tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, bisa dilihat, Bapak nyalakan slide ataupun PPT-nya. Nah, yakni pada hari ini kita memasuki materi tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan KD 3.3 yakni perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kali ini bisa dilihat yakni mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendeskripsikan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan kemudian mendeskripsikan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Kali ini yakni tentang pengesahan dan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Ada yang tahu arti dari BPUPKI sendiri? Saya, Pak. Oke, Holis lagi. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, benar. Kali ini kita akan membahas materi dari BPUPKI hingga PPKI. Nah, di sini ada yang tahu juga PPKI artinya apa? Oke, saudari Ari. PPKI itu Panitia Penyelidikan Panitia Persiapan Republik Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia. Nah, PPKI itu artinya. Nah, oke, mohon diperhatikan lagi. Nah, kita memasuki materi kali ini. Nah, bisa dilihat slide yang pertama di sini membahas tentang apa? Konstitusi. Nah, slide yang pertama di sini membahas tentang konstitusi. Konstitusi ialah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti yakni segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga memiliki arti konstitusi, juga diartikan sebagai undang-undang dasar dalam suatu negara. Nah, jadi konstitusi itu sebagai fondasi dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat suatu negara. Nah, oke, next. Nah, konstitusi terbagi berapa? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya, saudara Lis. Terbagi dua. Oke,
konstitusi yakni terbagi dua. Benar tidak? Nah, benar. Konstitusi terbagi dua. Yang pertama yakni konstitusi tertulis, dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi tertulis bisa dicatat juga oleh anak-anak, yakni konstitusi tertulis perundang-undangan yang berlaku secara formal ataupun yang dibukukan, dalam arti konstitusi yang tertulis seperti undang-undang. Jadi ini yang dibukukan oleh negara dan diberlakukan secara formal. Kemudian poin kedua yakni konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis yakni suatu kebiasaan yang dilakukan oleh negara. Seperti apa coba? Nah, seperti pidato presiden di rapat paripurna anggota legislatif. Ini tidak dibekukan ataupun tidak tertulis. Nah, kemudian ada juga kayak upacara 17 Agustus di Istana Negara. Nah, upacara itu tidak ada peraturannya, tidak ada undang-undangnya, tetapi tetap dilaksanakan ketika 17 Agustus dan itu selalu diulang. Ini menjadi konstitusi tidak tertulis. Nah, selanjutnya bisa dilihat juga. Nah, kita memasuki perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini bisa dibaca semua. Naskah Undang-Undang Undang-Undang Dasar tahun 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Nah, yang tadi sudah dijelaskan ataupun diartikan oleh saudara Holis, yakni Badan Persiapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian pada masa persidangan kedua tanggal 10 sampai 17 Juli, pada saat itu membahas hal teknis seperti bentuk negara, pemerintahan baru dalam masa persidangan ini. Kemudian dibentuklah panitia hukum dasar yang berjumlah 9 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, jadi untuk mempersiapkan kemerdekaan dibuatlah panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno itu. Kemudian selanjutnya, nah di sini bisa kelihatan, yakni kemudian panitia ini membentuk panitia kecil lagi. Panitia kecil perancang undang-undang melakukan sidang pada tanggal 13 Juli 1945 yang berhasil menyepakati beberapa hal. Di sini ketika persidangan itu ada 4 hal yang disetujui, seperti membahas tentang lambang negara, kemudian negara kesatuan, ketiga sambutan Majelis Permusyawaratan Rakyat ataupun MPR, dan yang keempat panitia penghalus bahasa. Adapun tokoh dari panitia penghalus bahasa bisa dilihat, kelihatan nggak? Nah, di sini ada 3 orang. Yang pertama Jaja Ningrat, kemudian yang kedua Agus Salim, dan yang ketiga Dr. Andes Supomo. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang yang beragendakan pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Nah, panitia sebelumnya, panitia perancang undang-undang itu melaporkan hasil kerja dari panitia itu sendiri. Yakni bisa dilihat hasil dari kerja panitia perancang undang-undang. Pasal-pasal dari rancangan undang-undang berjumlah 42 pasal. Dalam 42 pasal itu termasuk 5 pasal peralihan dengan keadaan perang serta 1 pasal tambahan. Next. Karena materi kali ini sudah selesai, di sini ada yang ingin bertanya tentang materi ini? Tidak. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, sok mangga ditanyakan.
Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan memperingkas materi kali ini. Nah, materi kali ini, yakni BPUPKI melaksanakan sidang 2 kali, yakni pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Kemudian sidang kedua dilaksanakan 10 Juli sampai 17 Juli. Nah, mungkin cukup sekian materi kali ini. Nah, Bapak ingin bertanya sebelum menutup materi pada hari ini. Nah, pada poin ini Bapak ingin nanya yang kalian catat tadi. Nah, di sini ada yang masih ingat dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 1945 dihasilkan keputusan. Nah, pada sidang itu ada beberapa poin. Ada 3. Oke, ada 3. Poin yang pertama, Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. oke, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. oke, dan yang ketiga, Membentuk Komite Nasional Indonesia. nah, yang poin ketiga membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, mungkin materi kali ini kita cukupkan. Kemudian materi minggu depan teman-teman harus sudah membaca dan tetap semangat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Adapun tugas kali ini yakni anak-anak membahas ataupun membaca ulang pada materi kali ini. Materi kali ini ada di bab 3. Bisa dibuka oleh teman-teman, oleh anak-anak sekalian di buku LKS-nya. Nah, terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan. Bapak mengucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri kurang dan lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.